kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Baik? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Hari ini lengkap? Alhamdulillah lengkap. Ya, alhamdulillah. Karena memang ada yang sakit ya, beberapa teman kita yang di UKS. Ada yang mau memimpin doa? Saya Ya, silakan. untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan berdoa nanti kita mendapatkan manfaatnya ya. Nanti jadi tugas kalian atau tanggung jawab kalian, nanti saya di sini masih sama sebagai pimpinan kelompok, kalian sebagai anggota kelompok ya. Nanti dinamikanya dari kalian saling boleh bertanya, boleh berpendapat atau ngasih solusi dan lain sebagainya. Kemudian kita ice breaking terlebih dahulu supaya tidak tegang ya. Kita menggunakan potong berbangsa, tapi ke asas-asas ya, ke asas-asas konseling kelompok. Nah, lagunya seperti apa? Nanti Pak Zumar dulu kasih contoh apa, nanti baru kalian ya. Lagunya yuk kita konseling kelompok dengan dinamika juga sukacita, jaga rahasia, saling terbuka, ikut aturan dengan sukarela. Kita konseling kelompok dengan dinamika juga sukacita, jaga rahasia, saling terbuka, ikut aturan dengan sukarela. Tuh lagunya ada kaitannya dengan apa yang kita bahas nanti atau kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu konseling kelompok ya, termasuk sukarela, terbuka dan rahasia. Kami tekankan kembali, Pak Zumar tekankan kembali, makanya kalian nantinya dalam teman kita ketika cerita, yaitu sebisa mungkin kita tidak ceritakan ke teman yang lain. Bisa ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Paham ya tentang kegiatan kita nanti di konseling kedua ini? Kita masih berlanjut. Solusi yang kemarin semoga saja ada perkembangan dan ada kemajuan. Ini untuk nanti kedepannya memang benar-benar ada perubahan. Gitu ya? Baik. Sudah siap masuk tahap ini? Ya? Siap. Ya. Oh, ini juga ada poster. Nah, ini yang sering kalian lakukan kemarin, ya. Ini perbuatan apa? Buruk. Dan ini baik, ya. Ini yang kemarin siapa? Masalah yang dibahas? Masalahnya Sultan. Nah, masalahnya Sultan. Kemarin masalahnya apa? Masalahnya kemarin tidak terima karena teman yang diremehkan. Ya, mengendalikan emosi. Ya, pengendalian emosi, ternyata sulit mengendalikan emosi. Ketika temannya dibully, akhirnya rasanya pengen emosi, ya kan? Dan untuk ketika diganggu temannya juga amarahnya itu keluar, ya kan? Saya pengen tahu keinginan Sultan yang pertemuan pertama. Kemarin kita ada tugas rumah ya. Tugas rumahnya apa? Membuat poster komitmen. Ini kita fokus di Sultan ya, masalahnya kita bahas kemarin ya. Komitmennya kemarin apa Sultan? Saya pengen tahu. Lebih bisa mendewasakan diri dan berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan. Itu komitmennya. Dan itu sudah dilaksanakan? Sudah. Ada perubahan dalam diri Sultan? Ada perubahan. Berarti ada apa? Ada perilaku baru yang Sultan terapkan sebelum pertemuan pertama ya? Ada. Nah, itu apa contohnya? Ya, tidak memasukkan kayak ajakan dari teman-teman ke hati, tidak merespon, terus sabar, diikhlaskan saja. Oh iya, berarti sabar tadi ya, termasuk perilaku baru ya kan. Nah itu nanti kita bahas perilaku baru yang sudah Sultan terapkan, apakah memang benar-benar sudah terlaksana efektif atau enggak, ya kan. Saya pengen tahu juga Pak Zumar, tujuan apa yang ingin dicapai di konseling kedua ini? Apa Pak? Ya, tujuannya supaya bisa menjadi orang yang sabar dan juga banyak teman.
banyak teman, kemudian sabar, ya kan, itu yang nantinya kita akan menjadi apa ya, rencana lanjutnya ya, atau enggak kelanjutannya nanti, berarti itu yang kita terapkan ya, yang Sultan terapkan nanti itu ya. Saya ini ada skala yang kemarin saya bagikan ke kalian. Sultan kemarin berada di skala berapa tuh? 10. Posisi 10. Iya. Sultan di posisi 10. Ini ya, kemarin ya, Sultan di posisi 10. Sekarang ada penurunan. Ada Berapa kira-kira? penurunan di 5. Di angka 5. Ini ya. Berarti Ya, emosinya sudah menurun. sudah. Berarti sudah bagus ya. Signifikan ini sampai 5. Sampai 5 ini skalanya. Nanti mungkin teman-temannya ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, Dina. Apa sekali yang kamu sesali ketika kamu belum bisa mengendalikan emosi dulu? Ada yang memukul orang yang walaupun bersalah tapi dia tidak memukul saya duluan, tapi saya yang memukulnya. Soalnya kasihan sama manusia kalau saya memukul. Juga kan menyakiti orang kan perbuatan hal yang tidak baik, dosa juga. Jadi ada rasa bersalah. Ada, sudah meminta maaf. Yang lain? Saya. Ya, Laras. Apa yang kamu rasakan ketika sudah mengalami perubahan, kayak di prosesnya terus sampai sesudahnya? Bangga. Iya. Bangga sama diri sendiri. Ibu karena bisa merubah masa lalu yang kelam menjadi yang masa lalu yang cerah, yang baik. Masa depan yang baik, yang baik. Berarti sudah ada perubahan tadi ya. Kalau sabar itu atau pendewasaan diri itu kita skala atau Sultan skala 1 itu paling terendah dan 10 nanti yang tertinggi. Itu kira-kira perilaku baru itu sampai berapa skalanya? Apakah sudah sampai sempurna ke 10 atau belum? Ada belum dimaksimalkan berarti ya? Berapa itu? 8. Berarti kesabarannya atau tadi 8. Yang lain ada lagi yang solusi boleh ditawarkan. Itu dari komitmen dan perilaku ya. Mungkin ini nanti di pertemuan kedua ini kita dapat solusi yang malah lebih bagus lagi, lebih jitu lagi, siapa tahu ya. Jadi benar katamu komitmen tadi, berpikir 2 kali dan kenali dampak. Itu benar-benar perlu. Yang tak ya. Mau memberikan solusinya itu adalah mungkin gunakan cara pendekatan yang baik-baik yang kamu bilang itu. Kalau kamu diejek itu orang yang diejek kamu itu bisa dekat baik-baik, diberitahu kalau kamu tidak ingin diejek seperti itu dan lainnya. Mungkin seperti itu saja. Solusi dari saya seharusnya mengamplaskannya ke hal-hal yang positif. Hal yang positif seperti apa? Seperti sholat, itu berzikir, dan gitu. Saya mau tanya Pak, Ya. proses yang kamu alami kayak sampai bisa turun dari 10 ke 5 itu susah apa enggak? Ya susah, soalnya kan 10 itu tingkat tertinggi sampai 5 itu banyak penurunan sekali, jadi susah. Jadiin masa lalu kamu itu berpelajaran di masa depan supaya nggak keulang lagi gitu. Berarti sih Pak. Itu bagus-bagus. Berarti kira-kira Sultan nanti solusinya mau diambil dari diri sendiri apa dari teman-teman? Dari teman-teman dan diri sendiri. Iya, digabung berarti ya? Iya, Jadi nggak apa-apa. Apa itu? Pak? Apa saja berarti solusinya nanti? Ya semakin yang positif, terus menasihati orang yang mengejek bahwa itu tidak baik, mengenang masa lalu biar tidak terulang di masa depan gitu. Pak Zumar juga pengen tanya ke
Sultan yang memiliki masalah. Ketika Sultan marah, ya, pada situasi seperti apa? Harusnya marah, ya kan? Tapi ketika pada situasi apa, Sultan tidak marah. Ada dari teman Pak, soalnya keluarga saya. Dari teman. Berarti ketika ada teman itu teman dekat, apa teman nongkrong, apa teman apa itu? Teman nongkrong. Nongkrong. Mungkin kayak nerusin dari pertanyaan Gila tadi, kayak belajar buat biasain menahan emosi tanpa adanya orang yang membuat kamu nggak emosi gitu loh. Jadi tanpa ada dia pun kamu tetap bisa nahan emosi gitu. Gitu aja. Iya. Caranya? Caranya mungkin ya Mbak meningkatkan itu Pak skala. Meningkatkan skala tadi. Ya mungkin jadi ke turun 1 atau turun 2. Begitu Pak. Dengan cara Karena Caranya apa ya? Permisi, boleh menambahkan? Nah, Mungkin kan? caranya dengan naikkan batas kesabaran, kalau memang manusia mempunyai batas kesabaran yang berbeda-beda. Sudah itu saja. Meningkatkan batas kesabaran. Kalau enggak sama kayak waktu kamu mau emosi ke dia, ingatnya kebaikan dia ke kamu. Jadi mungkin itu bisa sedikit meredam emosi kamu. Gitu. Udah Pak. Ya? sudah. Itu tolong dibacakan. Bisa nanti juga dijelaskan untuk teman-teman. Yang paling menjadikan kamu untuk dapat mengendalikan emosi agar tidak mudah marah. Yang sebenarnya Ya ada orang lain yang bikin kita menjadi orang yang lebih sabar. baik. Dari sini saya dapat banyak pembelajaran atau solusinya banyak sekali. Tadi bagus. Perilaku positif. Perilaku positif itu memang bisa dari ibadah, bisa dari kegiatan yang positif, ya. Itu juga bisa, itu bisa ditingkatkan. Tadi skalanya sudah 7, 8, itu sudah lumayan bagus, ya. Nanti tinggal konsisten, syukur-syukur bisa ditingkatkan sampai benar-benar jadi orang yang penyabar tadi. Karena waktunya juga sudah mau berakhir. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, mungkin bisa disimpulkan dari kegiatan kita siang ini. Ada yang pengen atau yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Jadi di pertemuan kali ini ada banyak hal yang kita dapat. Dalam emosi tidak hanya faktor dari lingkungan, orang lain atau diri sendiri. Dan kita juga mendapat banyak solusi yang bisa digunakan dari kehidupan kita agar lebih mengendalikan emosi, nggak pukul-pukul, bertengkar, dan mengendalikan amarah atau amarah itu akan mengendalikan. Ya, kendalikan amarah tadi. Jadi tidak kendalikan amarahmu supaya bisa terkendali. Ya. Terus itu kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Refleksi, ada yang mau menyampaikan perasaan dan lain sebagainya, belajar apa yang didapat dari kegiatan siang hari ini. Coba. Yang saya sama-sama mengamalkan pada hari ini, banyak kami membaca lebih sadar, menjadi orang yang lebih baik. Saya Balik ya. secara pribadi saya sangat sadar dengan cara pengaturan emosi, karena memang saya orang itu berbeda. Ya jadi sadar pengaturan emosi itu sangat penting, apalagi untuk masa depan. Ya itu saja sih Pak. Ada yang mau memimpin doa? Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa sebagai kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Ya, kita cukupkan. Itu ya, yang penting kalian punya motivasi dan pendewasaan diri. Saya yakin dalam setiap diri manusia, dalam setiap diri kita itu ada kebaikan. Sekian kita cukupkan kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Mungkin nanti kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.